Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Dwi Komala Otomotif, channel yang membahas materi dan informasi seputar otomotif. Sistem kelistrikan sepeda motor punya peran penting dalam penyaluran arus listrik ke setiap komponen yang memerlukan daya listrik, mulai dari bagian pencahayaan hingga pembakaran atau pengapian. Sistem kelistrikan sepeda motor terdiri dari berbagai komponen, seperti sepul, kiprok, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua komponen tersebut bekerja secara bersamaan untuk mengoptimalkan arus listrik yang berasal dari aki. Dan sepul menjadi salah satu komponen penunjang sistem kelistrikan pada sepeda motor. Komponen tersebut memfasilitasi seluruh kebutuhan sistem kelistrikan. Oleh sebab itu, komponen yang satu ini sangatlah vital. Di dalam sepul terdapat tenaga listrik yang dihasilkan dari kumparan kawat tembaga. Dari proses ini akan menghasilkan aliran listrik yang masih dalam bentuk tegangan bolak-balik. Agar arus listrik tersebut dapat digunakan, harus diubah dulu menjadi arus searah. Secara singkat, sepul pada sepeda motor bekerja seperti pembangkit tenaga listrik, yang selanjutnya listrik tersebut akan disalurkan ke aki. Lalu selanjutnya tenaga listrik dari aki ini akan dihantarkan ke seluruh sistem kelistrikan pada sepeda motor. Apabila sepul lemah, secara otomatis pengisian daya pada aki akan terhenti, lalu kemudian kosong, sehingga menyebabkan motor tidak bisa menyala. Bahkan semua yang membutuhkan aliran listrik akan mati, karena daya listrik dari aki sudah habis. Karena bagi kendaraan bermotor, energi listrik merupakan komponen penting. Apalagi mengingat energi listrik merupakan sumber tenaga yang akan menggerakkan kendaraan bermotor tersebut. Oleh karena itu, bagi kendaraan bermotor, sepul ini menjadi komponen penting untuk memasok kebutuhan listrik yang diperlukan. Pada intinya, sepul dari kendaraan bermotor ini merupakan kumparan berupa lilitan kawat tembaga yang masing-masing memiliki inti batang karbon. Jumlah lilitan dari kawat tembaga tersebut tidak sama antara satu sepul dengan sepul lainnya. Jumlah lilitan kawat tembaga tersebut tidak bisa dihitung dengan sembarangan. Ini karena jumlah lilitan tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya tegangan listrik yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah lilitan, maka akan semakin besar pula energi yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam pembuatannya, sepul motor dibuat dengan sangat teliti. Ini mengingat jumlah lilitan dari kawat tembaga yang dibuat akan sangat mempengaruhi terhadap besar kecilnya arus induksi yang akan dihasilkan. Apabila sepul dibuat untuk kendaraan yang membutuhkan tenaga listrik yang besar, maka jumlah lilitan kawat tembaga juga semakin banyak. Sebaliknya, apabila tenaga listrik yang dibutuhkan standar, maka jumlah lilitan kawat juga dalam jumlah standar. Melalui lilitan dari kawat tembaga tersebut, arus listrik dua arah akan dihasilkan. Pada intinya, alat ini merupakan alat yang berfungsi sebagai penghasil sumber tenaga listrik. Dengan adanya alat ini, maka listrik yang dibutuhkan oleh komponen-komponen dalam sepeda motor seperti lampu, klakson, lampu sein, dan lainnya bisa berfungsi. Tenaga listrik yang dihasilkan ini berasal dari kumparan kawat tembaga yang terdapat dalam sepul. Dari sini akan dihasilkan aliran listrik yang biasanya masih berupa tegangan listrik bolak-balik. Agar bisa digunakan untuk menghasilkan tenaga, tegangan listrik yang akan digunakan tersebut harus berupa arus searah agar bisa berfungsi. Kalau sampai sepul rusak, pasokan listrik untuk motor akan terhenti. Penyebab sepul rusak pun ada beberapa faktor, dan penyebab yang pertama adalah sepul kotor. Kotoran di sepul umumnya berasal dari debu yang bercampur dengan air hujan akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Jika tidak segera dibersihkan, maka debu dan air akan menggumpal, mengeras, dan membuat sepul berkarat. Apabila hal itu terjadi, maka saat mesin dijalankan, sepul tidak bisa berputar dengan mulus dan menghasilkan energi listrik dengan maksimal. Hal ini akan berujung pada kerusakan sepul. Dan penyebab selanjutnya itu adalah penggunaan terus-menerus.
Penggunaan motor tanpa henti membuat sepul bekerja terus-menerus sehingga memicu kerusakan. Semakin sering sepul berputar, maka semakin cepat pula sepul menjadi panas dan aus. Hal ini dapat berujung pada kerusakan. Kemudian penyebab berikutnya yaitu kehabisan oli. Terlambat mengisi oli juga bisa merusak sepul motor. Ini karena sepul terus berputar sehingga bisa cepat aus dan kering. Agar tetap awet, sepul harus mendapatkan pelumasan yang teratur dari oli, bahkan terendam oli agar tidak cepat panas. Jadi, sangat penting untuk mengisi oli dengan tepat waktu. Dan penyebab yang terakhir adalah terlalu banyak komponen elektrik. Modifikasi merupakan hobi para pecinta otomotif. Namun, jika modifikasi itu melibatkan terlalu banyak komponen elektrik seperti lampu tambahan, maka itu akan menambah beban sepul dan bisa membuatnya rusak dan bahkan gosong. Jika memang ingin menambah banyak komponen elektrik, maka kekuatan sepul juga harus ditambah. Misalnya dengan menambah gulungan atau mengganti kiprok, agar pengisian tenaga listrik pun bisa menjadi lebih besar. Kesimpulannya, fungsi sepul adalah untuk menghasilkan sumber tenaga listrik untuk berbagai komponen elektrik di motor. Mengingat betapa penting fungsinya, maka rawat sepul dengan menghindari berbagai faktor yang bisa membuatnya rusak. Berikut ini adalah ciri-ciri sepul motor yang rusak. Ciri yang pertama adalah sepul terbakar. Ketika sepul motor terbakar, biasanya akan tercium bau yang tidak sedap atau bau hangus yang keluar dari mesin. Ini bisa menjadi tanda bahwa lapisan isolasi pada sepul telah terbakar atau terlepas, sehingga mempengaruhi kinerja motor secara keseluruhan. Ciri-ciri rusaknya sepul selanjutnya adalah mesin kehilangan daya. Ketika sepul motor mengalami kerusakan, mesin motor bisa menjadi lemah dan kehilangan tenaga. Hal ini bisa terjadi karena sepul yang rusak yang tidak mampu menghasilkan arus listrik yang cukup untuk mempertahankan performa optimal mesin. Sebagai akibatnya, akselerasi motor mungkin terasa lambat atau kecepatan maksimal yang bisa dicapai motor menjadi terbatas. Ciri-ciri selanjutnya adalah lampu motor redup. Sepul motor yang rusak dapat mempengaruhi sistem penerangan pada motor, terutama lampu depan dan belakang. Lampu motor mungkin tidak menyala dengan cerah atau terlihat redup. Ini bisa terjadi karena sepul yang rusak, karena tidak memberikan daya listrik yang cukup untuk lampu, sehingga membuatnya tampak redup atau bahkan tidak menyala sama sekali. Ciri-ciri selanjutnya adalah konsumsi bahan bakar tinggi. Sepul motor yang rusak dapat menyebabkan konsumsi bahan bakar yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang tidak efisien akibat tegangan rendah yang dihasilkan oleh sepul yang rusak. Dan untuk ciri-ciri sepul rusak yang terakhir adalah overheat. Jika sepul motor mengalami korsleting atau kebocoran listrik, maka dapat menyebabkan overheating pada komponen tersebut. Hal ini bisa terjadi akibat kabel yang terbakar atau komponen yang meleleh. Demikian itulah penjelasan singkat mengenai apa itu sepul pada motor, penyebab sepul rusak, serta ciri-ciri sepul motor yang rusak yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini untuk menambah pengetahuan kita seputar ilmu otomotif. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung dan subscribe channel Dwi Kemal Otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam otomotif.